tentu Pak Oka dan Ibu Maria serta anak-anak mengerti dan memahami bahwa perkawinan beda agama itu bukanlah sebuah alasan untuk tidak hidup dalam satu cinta yang sama ya. Karena akhirnya kita semua diciptakan oleh cinta yang satu dan sama dari Tuhan, dan Tuhan mengambil kita untuk kembali ke cinta abadi, dan paling penting bagi kita, kematian bukanlah akhir dari persiarahan cinta. Karena setelah badan mati, rasa cinta akan tetap hidup. Saya pikir perayaan 1000 hari ini, Pak Oka dan anak-anak, segenap keluarga, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Ketika Bapak Ketua KBG datang meminta misa untuk hari ini, ada sedikit penjelasannya. Dibilang, Romo, kita berdoa untuk satu ibu yang Katolik, tetapi suami, anak-anak, dan keluarganya semuanya Hindu. Lalu saya bilang, nggak apa-apa misa. Sudah biasa Romo. Karena dia Katolik, sejak dia meninggal, mereka selalu merayakan misa dan berdoa untuk dia secara Katolik di rumahnya. Oh, oke. Untuk saya, ini sesuatu banget begitu. Karena apa? Bapak Ibu, belum tentu orang Katolik sendiri menghargai istrinya sampai beberapa hari didoakan dan dimisahkan. Belum tentu. Tapi ini oleh orang yang bukan Katolik selalu didoakan dan dimisahkan. Kalau saya itu suami Katolik, malunya taruh di mana? 1000 hari loh. Kemudian ketika sampai di sini kita lihat situasi dan kondisi lingkungan, kan teman-teman kita yang Hindu dan Bali yang menerima, dan mereka semua di sini juga termasuk Pak Oka menerima kita dengan baik. Dan tadi sempat kita ngobrol seperti flashback begitu, kenapa sampai bisa menikah dengan Ibu Maria Goretti. Lalu mulailah bercerita ketika beliau datang dari Bali, kuliah di UNRAM, dan waktu itu Ibu kuliah SPG ya. Sering bertemu, lalu pertemuan yang menumbuhkan benih-benih cinta. Kemudian tahun 83 tadi ya, 84. Menikah dan melahirkan 4 orang anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Ibu sendiri berasal dari Maumere. Nah, untuk saya yang mengagumkan itu begini, kok cinta mereka bertahan ya? Bukan hanya selama hidup, tapi setelah mati pun tetap bertahan. Saya tidak tahu apa yang ada dalam benak Pak Oka dan anak-anak untuk bisa menjalani itu. Tapi kalau kita kembali ke bait pengantar Injil yang telah kita dengar, rasanya mereka sedang menghidupi kata-kata ini tadi. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Orang setia selama hidup, tapi kalau setia sampai mati, seperti sekarang Ibu Maria Goretti sudah mati 1000 hari, tetap setia. Dan saya yakin sekali, karena ini sabda Tuhan, maka mahkota kehidupan itu akan dianugerahkan kepada Pak Oka dan anak-anak. Nah, pertanyaannya, apa itu mahkota kehidupan? Bapak Ibu, orang sering salah konsep tentang hidup. Apalagi kalau sementara di dunia kita berpikir hidup itu tentang pemenuhan kebutuhan duniawi dan kelimpahan barang materi. Kita selalu berpikir hidup itu seperti itu, sehingga ketika orang gagal secara material dan kurang secara finansial, maka dianggap hidupnya tidak berarti dan tidak bahagia. Apakah memang seperti itu? Saya tadi ngobrol sedikit dengan Pak Oka, dia bilang, untuk saya tidak apa-apa itu perbedaan, yang penting kami bahagia. Nah, ini kata kunci. Tidak apa-apa itu perbedaan, yang penting kami bahagia. Dan Bapak Ibu, hidup itu untuk bahagia. Kalau dalam ajaran Katolik, tujuan pertama orang menikah itu saling membahagiakan. Seringkali terjadi orang lupa bahagia karena bukan kebahagiaan yang menjadi utama dalam perkawinan. Tadi saya ngobrol sama Romo Wayan di podcast tentang hasil Denas mereka di Pontianak. Salah satu hal yang dibicarakan bahwa kita hidup di zaman di mana zaman itu sudah bebas gitu. Efek dari modernisasi, orang bebas. Bahkan menikah itu sebuah pilihan, bukan panggilan. Jadi anak-anak kalau ditanya, dulu kalau tanya 25 tahun, ditanya menikah, orang merasa itu terlambat. Tapi sekarang kita tanya anak-anak 25 tahun, kapan kamu menikah? Mereka akan mementalkan orang yang bertanya. Ngapain tanya gitu-gitu, itu tidak terlalu penting. Dan sekarang juga kadang-kadang orang menikah demi status, supaya statusnya sudah menikah.
tapi mereka lupa inti dari pernikahan itu supaya dengan itu kita bahagia, untuk bahagia. Sehingga dalam ajaran Katolik, menikah itu sebuah panggilan, bukan hanya sekedar sebuah pilihan. Dan apalagi ini zamannya generasi stroberi. Generasi stroberi artinya orang kelihatan indah waktu dipandang, tapi rapuh kalau ditantang. Dan memang seperti itu zaman-zaman sekarang. Termasuk hidup berkeluarga sekarang juga keluarga stroberi semua. Indah waktu mengejar untuk resepsi dan pernikahan, setelah itu gampang rapuh dan goyah. Karena apa? Orang tidak berpikir kebahagiaan, orang hanya berpikir casing, penampilan. Apalagi kalau memakai standar, dianggap keluarga sukses kalau secara finansial dan material oke. Belum tentu Bapak Ibu, orang yang punya kesuksesan secara material, mungkin rumah bagus, pendapatan bagus, betul-betul di kamar dia bahagia. Bisa buat survei. Orang yang punya rumah bagus, punya apapun, apakah di kamar dia bahagia dengan pasangannya? Belum tentu. Jadi hidup untuk bahagia, dan bahagia itu sebenarnya mahkota kehidupan itu. Jadi kebahagiaan adalah mahkota kehidupan. Percuma kita hidup kalau tidak pernah bahagia, dan itu tidak ada mahkota. Dan apalagi kalau bicara mati, ketika kita mati, kita akan mengejar mahkota hidup abadi, yaitu hidup bersama Allah. Dan tentang hidup abadi, itu ada dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Yohanes dalam kitab Wahyu berbicara tentang sebuah keadaan di atas langit putih. Itu kan bicara surga. Jadi hidup setelah kita hidup di dunia itu ada. Dan untuk kita itulah yang namanya surga. Dan surga itu tempat di mana kita hidup bersama Allah dan para kudus. Dan saya yakin yang dikejar oleh Ibu Maria Goretti Nanga Parera untuk tetap menikah walau dalam perbedaan, karena dia pingin mendapat mahkota kehidupan itu, yaitu surga. Nanti kalau kita mati, doanya mohon keselamatan kekal bagi jiwa, mohon kebahagiaan kekal bagi jiwa. Itulah mahkota kehidupan. Dan mahkota kehidupan itu tidak didapat begitu mudah. Perlu perjuangan, perlu proses, dan proses itulah yang perlu kita jaga dalam hidup. Dan saya yakin Pak Okas keluarga, mereka sudah melewati proses-proses kehidupan, dan saya yakin dalam perbedaan yang mereka alami, mereka tentu saling mengerti dan memahami. Tadi Pak Oka bilang begini, yang paling penting itu saling mengerti dan memahami. Begitu tadinya, apapun perbedaannya, yang paling penting saling mengerti dan memahami. Dan saya rasa Bapak Ibu, mahkota kehidupan itu yaitu kebahagiaan, dan kebahagiaan hanya dapat diperoleh oleh mereka yang bisa mengerti dan memahami satu sama lain. Kalau tidak mampu mengerti dan memahami satu sama lain, kita tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Yang terjadi bertengkar karena perbedaan. Makanya kita susah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup, karena kita melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang dipersoalkan dan dipertentangkan. Padahal perbedaan itu adalah kekuatan yang bisa dipadukan untuk kita makin maju dalam hal apapun. Saya 9 tahun di Jembrana, sering bertemu dengan teman-teman Hindu Bali, sering bercerita dan bercakap-cakap tentang kehidupan. Dan terakhir itu sebelum saya pindah ke sini, kita mengadakan Natal Jembrana istilahnya, yang menghadirkan semua agama, diselenggarakan oleh Bupati. Kemudian waktu itu kita tampil untuk berbicara tentang apa artinya Natal bagi semua orang. Yang pasti Natal itu bicara kelahiran. Siapapun yang terlahir ke dunia ini, lahir karena Tuhan mencintai kita, bukan karena membenci kita. Dan Tuhan menciptakan kita untuk lahir tanpa ada label agama, tanpa ada label iman. Murni Tuhan menciptakan manusia. Jadi namanya manusia, apapun agamanya. Dan Tuhan menciptakan kita karena cinta, seperti yang saya katakan di bagian pengantar tadi. Di kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak memberikan agama. Yang ada setelah dibuat dari debu, Tuhan menghembuskan nafas, lalu manusia itu hidup. Dan kita akan kembali menjadi debu. Dan kemanakah hembusan nafas Tuhan itu yang sudah diberikan kepada kita? Kembali kepada Tuhan dan dianugerahkan kepada kita. Nanti dalam ajaran Katolik, kalau kita perhatikan baik-baik saat Yesus menghembuskan nafas terakhir di salib seperti ini, waktu itu kan dia menyerahkan nyawa. Menghembuskan nafas terakhir lalu bilang selesailah sudah. Nah, dalam ajaran iman kita, hembusan nafas Yesus itu berarti Yesus mengembalikan hidup itu kepada Allah Bapa yang telah menganugerahkannya,
dan dia menganugerahkan hidup itu kepada kita yang masih tinggal di dunia ini, supaya roh yang dihembuskan oleh nafas Yesus itu mempertemukan kita kembali, supaya ketika kita mati, kita hidup bersama Bapa. Makanya dibilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Bapa. Dan itulah yang telah dipertahankan oleh Ibu Maria Goretti, supaya dia mendapat mahkota abadi, dan itu jugalah yang telah dipelihara oleh Pak Oka dan anak-anak, supaya mereka pun kalau Ibu Maria Goretti bahagia di surga, pasti dia berdoa untuk Pak Oka dan anak-anak. Itu pasti. Bapak Ibu, kita kalau sedang bahagia, tanpa orang minta pun kita akan doakan. Pak Charles, kalau saya dalam kondisi bahagia, tanpa dia minta, ayo kita pergi ngopi dulu, ayo kita pergi makan. Karena situasi batin yang bahagia akan memudahkan kita berbelas kasih kepada sesama. Jadi kembali ke Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Tuhan hanya menganugerahkan kehidupan. Dan Tuhan memahkotai kehidupan kita dengan cinta untuk kita memperoleh kebahagiaan. Maka pada kesempatan ini saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pak Oka, kepada anak-anak yang mengapresiasi iman Katolik dari Ibu Maria dengan tidak memaksa dia untuk seagama, tapi tetap menghargai dia bahkan setelah dia mati dan setelah mati 1000 hari pun. Besok-besok kalau kamu masih mau mendoakan dia di hari keberapa, monggo, silakan. Karena dalam ajaran Katolik, kematian cumalah perubahan status dari hidup di dunia, hidup abadi. Tapi kehidupan itu tetap ada. Karena di balik kematian, cinta tidak pernah mati. Makanya Pak Oka telah menunjukkan cinta mati kepada Ibu Maria. Dan saya rasa cocok dengan pesan dari bait pengantar Injil pada hari ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, mahkota hidup abadi untuk Ibu Maria Goretti, mahkota hidup bahagia untuk Pak Oka dan anak-anak, dan kita semua yang sedang bersiarah di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita lanjutkan dengan persembahan. Untuk semuanya, terutama pada Romo, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya merasa takjub sekali pada malam hari ini karena istri saya yang terakhir Ekaristi, doa Ekaristi yang terakhir, saya sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Romo. Demikian pula sama para jemaat, saudara-saudara, ibu-ibu, semua bapak semuanya pada malam ini yang telah hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk untuk Ekaristi yang terakhir nih. Memang agak kita. Hanya itu yang saya dapat sampaikan sama Pak Romo. Terima kasih banyak sudah pada malam hari ini untuk memberikan doa, semoga istri saya itu agak tenang di surga. Agak Tenang di surga maksudnya. Terima kasih. Silakan. Terus tadi bagaimana? Tadi bagaimana rasanya? Bagus mau benar Rasa bagaimana? Tumben. senang saya mendengarkan begitu. Kopi sudah datang. Mana? Ini Pak Oka punya. Kasih ya. Ya, silakan. Jadi sudah bisa paham tadi ya. Itu bentukan manusia. Maka dengan ini bagi kita jelas, hidup itu aslinya dari Tuhan, anugerah Tuhan untuk siapapun. Dalam kenyataan hidup baru manusia membeda-bedakan ini, si ini, itu, si itu, ini agama ini. Sebenarnya yang paling penting itu ketika Tuhan menciptakan manusia, bukan karena manusia yang meminta, tapi inisiatif Tuhan sendiri untuk membuat manusia itu hidup di dunia. Maka pada tempat pertama, hidup adalah anugerah Tuhan dan baik untuk dijalani dalam keterarahan hati kepada Tuhan.
Tentu Pak Oka dan Ibu Maria serta anak-anak mengerti dan memahami bahwa perkawinan beda agama itu bukanlah sebuah alasan untuk tidak hidup dalam satu cinta yang sama ya. Karena akhirnya kita semua diciptakan oleh cinta yang satu dan sama dari Tuhan, dan Tuhan mengambil kita untuk kembali ke cinta abadi, dan paling penting bagi kita, kematian bukanlah akhir dari persiarahan cinta. Karena setelah badan mati, rasa cinta akan tetap hidup. Saya pikir perayaan 1000 hari ini tidak dilakukan kalau memang rasa cinta itu hilangkan, tapi karena masih hidup, walaupun badan sudah mati, maka Pak Oka dan anak-anak memanggil kita untuk mendoakan Ibu Maria Goretti Nanga Parera yang telah meninggal 1000 tahun yang lalu. Dan bagi kita, orang-orang Katolik, 1000 hari ya, berarti Pak Charles masih fokus. Jadi, untuk kita, iman Katolik itu kematian bukanlah akhir, tapi hidup yang diubah. Makanya mau 1 hari, 3 hari, 1000 hari, 1000 tahun, tetap perlu didoakan karena kita sama-sama tetap hidup dalam wujud yang berbeda. Maka saya yakin Ibu Maria Goretti tersenyum ini bahagia ini malam karena suaminya, anak-anaknya tetap setia untuk memperhatikan dan mendoakan beliau. Semoga dia bahagia di surga, dan di surga tetap menjadi pendoa untuk suami, anak-anak, cucu kita semua yang sedang bersiarah di dunia ini. Maka kita awali perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyesali dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Yang mengagumkan itu begini, kok cinta mereka bertahan ya? Bukan hanya selama hidup, tapi setelah mati pun tetap bertahan. Saya tidak tahu apa yang ada dalam benak Pak Oka dan anak-anak untuk bisa menjalani itu. Tapi kalau kita kembali ke bait pengantar Injil yang telah kita dengar, rasanya mereka sedang menghidupi kata-kata ini tadi. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Orang setia selama hidup, tapi kalau setia sampai mati seperti sekarang Ibu Maria Goretti sudah mati 1000 hari, tetap setia. Dan saya yakin sekali karena ini sabda Tuhan, maka mahkota kehidupan itu akan dianugerahkan kepada Pak Oka dan anak-anak. Nah, pertanyaannya, apa itu mahkota kehidupan? Bapak Ibu, orang sering salah konsep tentang hidup. Apalagi kalau sementara di dunia kita berpikir hidup itu tentang pemenuhan kebutuhan duniawi. Balia sudah. Ini paling besar. Ini kakak paling besar. Oke, kita doa dulu ya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Menciptakan langit dan bumi. Allah Bapa kami bersyukur atas rahmat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, khususnya kepada Pak Oka keluarga, juga untuk istrinya Ibu Maria Goretti Parera yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Dia telah menikmati kedamaian dan kebahagiaan yang Kau anugerahkan selama ia berada di kamar ini, dan semoga tempat ini juga Engkau sucikan dan Engkau kuduskan untuk jiwanya tetap mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman abadi. Maka semoga Engkau selalu memberkati dan menyucikan barang-barang kudus ini agar menjadi simbol kehadiran para kudus menemani Pak Oka keluarga, juga menunjukkan sukacita dan kebahagiaan hidup. Maka atas kuasa Allah melalui pelayanan gereja, mengkasih rahmat imamat yang telah Kau berikan kepada aku dengan bantuan doa Bunda Maria, para kudus-Mu, para malaikat-Mu, limpahkan rahmat, berkat dan kekuatan ilahi-Mu atas kamar ini dan barang-barang kudus yang ada di sini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Oke.